Mbak Dia, mamanya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman absen dulu yuk, dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini. Boleh tulis ya di kolom komentar. Oke, rasanya seneng banget nih bisa sapa teman-teman lagi, bisa produktif lagi upload video. Karena emang minggu kemarin itu aku cuma 1 kali ya upload videonya. Mohon maaf ya teman-teman, karena emang minggu-minggu kemarin tuh aku banyak banget orderan, alhamdulillah. Jadi waktu untuk ngeditnya itu nggak kebagian karena udah capek duluan nih. Oke, kali ini alhamdulillah aku dapat orderan lagi dari teman kita, salah satu subscriber aku yang ada di Australia. Masya Allah, rasanya seneng banget kalau ketemu orang-orang yang dermawan ya. Nah, ini aku udah cuci bersih semua, ada ayam ceker dan juga ati ampela. Yang pertama di sini aku mau bersihin dulu untuk ayamnya. Aku udah siapin salam, serai dan juga jahe. Seperti biasa aku mau menghilangkan darah dan bau amisnya. Nggak lupa tadi aku udah masukin garam ya teman-teman. Jadi ini aku mau hilangkan bau amis dan darahnya dulu nih. Kita bersihin sebelum nanti kita proses masak yang selanjutnya. Nah, sebenarnya ini untuk merebusnya tuh nggak butuh waktu lama ya teman-teman, nggak usah nunggu sampai ayamnya empuk tuh, nggak usah. Yang terpenting dia itu darahnya udah bikin beku, bau amisnya udah hilang dan juga udah kaku seperti ini. Dan kalau aku biasanya setelah ini aku bakalan siram atau aku cuci pakai air mengalir. Nah, aku juga udah siapin untuk bumbu ungkepnya karena untuk ayam kali ini ayam goreng lengkuas, jadi aku pakai lengkuasnya lumayan banyak. Nah, untuk bumbunya di sini aku udah siapin ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, jahe dan juga kemiri. Lengkuas ini aku beli parutan 20.000 ya teman-teman, jadi supaya cepet aja. Bumbu aromatiknya ada salam, serai, daun jeruk. Nah, semua ini bumbunya bakal aku halusin aja. Aku mau pakai chopper supaya lebih mempercepat waktu aku. Nah, ini aku juga mau masukin untuk ketumbar. Ini aku pakai ketumbar sebanyak 3 sendok makan. Dan aku juga tambahin untuk lada. Untuk ladanya aku pakai sedikit aja, dikasih air sedikit dan ini kita chopper. Nah, ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku mau potong-potong dulu untuk tempe. Jadi ini adalah tempe dari 3 papan tempe yang udah aku beli kemarin saat aku belanja di pasar Serang. Lanjut ini aku mau potong tipis-tipis karena requestnya minta dibuatin kering tempe yang benar-benar kering. Jadi di sini aku nyicil ya teman-teman masak tempenya itu, jadi sambil dipotong terus langsung goreng kayak gitu supaya mempercepat waktu juga dan nggak buang-buang waktu lah intinya. Nah, ini sambil goreng sambil potong-potong seperti ini. Untuk request tempe kali ini mintanya yang bener-bener kering, nggak ada kuah-kuahnya. Jadi untuk durasi goreng tempenya ini emang lumayan lama. Nah, gimana nih teman-teman, lebih suka kering tempe yang sedikit-sedikit nyemek atau yang kering banget?
Yuk, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini tempenya udah matang semua. Aku percepat aja ya teman-teman. Dan tadi aku nambah tempe 1 ya. Jadi total pemakaian tempe semuanya 4 papan tempe. Nah, sekarang lanjut aku mau ngungkep untuk ayamnya. Ini aku pakai kompor di bawah karena harus pakai wajan yang besar nih teman-teman. Ayam dimasukin, bumbunya dimasukin, lengkuas parut dan juga bumbu aromatik semua dimasukin. Ini aku kasih air, aku ngebersihin choppernya aja. Dan untuk pemakaian air ngungkepnya ini aku pakai air nggak terlalu banyak karena nanti untuk ayamnya sendiri bakal mengeluarkan air. Untuk bumbunya di sini aku kasih garam, aku kasih micin dan juga aku kasih kaldu rasa ayam sedikit ya teman-teman. Oke, ini semua kita aduk rata dan biarkan ini mau aku tutup dulu. Jadi kita ungkep sampai dia empuk dan matang. Oke, ini sesekali kita tengok ya. Dan alhamdulillah ini untuk ungkep ayamnya udah matang. Menurut aku ini udah cukup jadi supaya dia nggak terlalu hancur. Jadi untuk durasi ngungkep ayamnya seperti ini aja. Nah, ini mau aku angkat dulu. Jadi kita pisahin antara ayam dan juga bumbu ya ungkepannya ya teman-teman, karena nanti untuk bumbu ungkepannya bakal aku saring. Nah, jadi disaring seperti ini sampai dia benar-benar surut ya dari kadar airnya, karena nanti bakalan kita goreng. Nah, ini jadi seperti ini dan mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, lanjut ini aku mau goreng ayam. Ini aku udah panasin minyak. Ini adalah minyak bekas goreng tempe tadi. Jadi sekalian aja aku goreng untuk ayamnya. Nah, untuk goreng ayamnya seperti ini. Jadi tidak usah terlalu kering, karena kalau terlalu kering khawatirin nanti keras ya teman-teman. Next, lanjut ini ayam udah matang, kita percepat ya, karena kalau nggak dipercepat ini videonya lama banget. Sekarang aku mau masak untuk orek tempenya, dan kebetulan alhamdulillah ini yang masak adalah ibu aku. Tapi mohon maaf banget ini kita nggak sorot saat kita masaknya karena emang cuaca di Cikarang lagi panas banget teman-teman. Jadi rasanya aku tuh nggak kuat banget kalau masak pakai baju panjang semua terus pakai kerudung, pakai celana, itu panas banget ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau pas masak ini kita nggak nongol di kamera. Nah, ini adalah bumbu untuk masak kering tempe. Ada tadi ya udah semuanya. Cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam serai. Ini semua kita masak sampai dia matang. Lalu kita masukin untuk tempe yang udah kita goreng kering tadi. Nah, kalau udah seperti ini kita masak, kita aduk rata dulu. Kalau misalnya nanti udah kecampur rata nih antara cabai dan juga tempenya, baru aku mau masukin untuk perbumbuannya. Nah, ini ada garam. Untuk pemakaian garam ini kita pakai lumayan banyak. Aku juga kasih gula pasir sedikit dan juga kaldu bubuk. Nah, ini yang masak ibu aku ya teman-teman, dan aku megang kerjaan yang lain. Oke, dan gak lupa juga di sini kita masukin untuk kecap manis. Untuk pemakaian kecap manis di sini aku pakai lumayan banyak karena ini kering ya. Dan untuk pakai kecap manisnya di sini aku pakai merek Bango karena emang menurut aku itu rasanya enak dan juga bikin warnanya nanti cantik. Warnanya bisa bikin glowing ya kalau kecap Bango itu. Tapi untuk masak semua itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Oke, untuk masak kering tempe ini kita tidak ada tambahan air sedikit pun. Jadi dibiarin aja sampai dia benar-benar meresap antara tempe dan kecapnya ini. Untuk masak durasi tempe ini sendiri ini lumayan lama ya teman-teman, karena emang aku kepengen antara kecap sama si tempe benar-benar meresap banget supaya dia benar-benar kering, karena emang aku masak sesuai request yang pesan. Dan alhamdulillah ini kering tempenya udah matang. Mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, sekarang di sini aku mau lanjut. Masih di kompor bawah ini ibu aku lagi nyaring minyak. Ini adalah minyak bekas goreng ayam tadi. Jadi warnanya emang agak kuning ya teman-teman. Sekarang ini mau masak untuk sambalnya dulu. Untuk sambalnya di sini aku tadi udah rebus semua bahannya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Ini udah aku halusin dan sekarang kita masak sampai dia benar-benar tanak supaya nggak mudah basi ya teman-teman. Sekarang ini kita masukin bumbu pakai gula pasir dan juga garam. Udah bumbunya hanya seperti itu aja karena emang udah enak banget. Dan kita skip nggak pakai micin atau nggak pakai kaldu.
Tapi ini yang nggak boleh ketinggalan gula merah, walaupun tadi udah pakai gula pasir sedikit, tapi kita wajib banget pakai gula merah. Ini adalah sambal andalan ibu aku ya teman-teman, rasanya enak banget. Dan ini aku baru tahu ternyata yang bikin sedep enak itu dari bumbu aromatik ada salam, serai dan juga daun jeruk. Aku baru tahu kalau sambal itu bisa enak kalau kita pakein ini. Oke, sambil masak si sambelnya, ini aku mau nyambi juga untuk goreng perkedel nih teman-teman. Oke, sambelnya aku pindah ke kompor atas dan ibu aku lanjut untuk goreng perkedel. Karena di menu ini ada perkedel, jadi ya udah itu untuk perkedelnya udah aku cicil terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi mohon maaf aku nggak sorot pas pembuatan perkedelnya karena emang super gampang banget ya. Bikin perkedel, kentangnya tinggal digoreng, dikasih bumbu bawang merah, bawang putih goreng dan juga lada garam. Nah lanjut, perkedel udah selesai dan ini masak untuk mie goreng. Bumbunya udah aku halusin semua, nanti untuk komposisi bumbunya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah ini tadi dikasih juga untuk lada, daun salam, serai, dan ini kita masak sampai dia benar-benar tanak. Dan ini tinggal kita kasih bumbu aja, ada garam, gula pasir, lada bubuk ya teman-teman, dan juga penyedap. Ini bakal kita masak dulu bumbunya sampai dia matang, sampai dia benar-benar tanak. Kalau udah tanak baru kita masukin untuk wortel yang udah diiris dan udah diremes-remes dulu pakai garam ya teman-teman, biar dia tuh nggak kaku gitu. Lanjut di sini supaya ada sayuran lainnya, aku tambahin juga untuk kol iris. Nah ini aku pakai kol yang udah aku potong-potong seperti ini, dan tinggal kita aduk rata. Ini kita masaknya jangan sampai matang banget ya, jadi setengah matang aja. Kalau udah seperti ini tinggal kita masukin untuk mie gorengnya. Nah ini aku pakai mie Doroku, aku pakai yang kemasan besar sebanyak 3 bungkus. Udah aku panasin dulu ya minyak teman-teman, pakai air panas gitu, direndam sebentar, dikasih minyak sedikit supaya dia nggak menempel satu sama lainnya. Dan untuk minyak sendiri ini dimasukinya bertahap sedikit demi sedikit, karena kalau langsung dimasukin semua ini alhasil untuk ngaduknya susah ya teman-teman. Nggak lupa juga di sini dimasukin untuk kecap manis. Untuk pemakaian kecap manis di sini dikira-kira aja, kalau teman-teman warnanya kepengen agak gelap, tinggal dikasih kecapnya lumayan banyak gitu. Tapi karena aku di sini kepengen mie-nya warnanya apa ya, kuning-kuning coklat lah teman-teman, jadi nggak terlalu coklat gitu. Untuk pemakaian kecap aku cukup seperti ini aja. Nah ini posisi saat kita ngaduk seperti ini, untuk api kompornya dikecilin ya, jadi supaya bawahnya itu nggak gosong. Step terakhir di sini aku masukin irisan daun bawang supaya wangi dan juga warnanya jauh lebih cantik. Oke, alhamdulillah ini mie aku udah matang. Ini warna yang aku kepengen, jadi dia nggak coklat banget dan juga nggak pucet. Pokoknya warnanya aku suka seperti ini. Oke, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Ini yang masak ibu aku ya di kompor bawah. Dan ini aku di atas lagi potong-potong telur iris. Jadi tadi aku bikin telur dadar iris seperti ini, tapi mohon maaf nggak aku rekod karena aku tahu teman-teman pasti udah bisa dan udah lihai banget kalau soal bikin telur seperti ini. Karena untuk nasi kuning sendiri pasti dia menunya itu nggak jauh-jauh dari telur iris suwir seperti ini. Untuk telurnya sendiri di sini aku pakai setengah kilo atau 8 butir telur ayam utuh. Nah ini udah selesai semua dan nanti tinggal kita tata bersama nasi kuningnya. Nah ini aku agak remas-remas sedikit ya, karena ini kan tadi dia menggumpal gitu. Dan alhamdulillah juga ini untuk sambelnya udah matang dan juga udah lumayan hangat. Setelah ini bakalan aku bungkus-bungkus, tapi mohon maaf untuk bungkusnya aku nggak rekod ya teman-teman, karena emang benar-benar dikejar waktu banget. Alhamdulillah semua lauk udah matang dan yang terakhir kita masak adalah nasinya. Jadi nasinya dimasak paling terakhir supaya nanti masih hangat-hangat gitu. Yang pertama seperti biasa di sini aku mau kukus dulu untuk berasnya. Di kompor bawah kita kukus beras dan di kompor atas ini mau bikin untuk airnya, air kuningnya ya teman-teman. Jadi nasi kuning, jadi kita butuh santan dan juga kunyit. Ini kunyitnya aku beli minta digiling gitu ya teman-teman. Dan gak lupa juga jahe lengkuas, salam, serai, dan juga daun jeruk kita masukin jadi satu bareng sama santannya.
Nah, untuk masak beras kali ini aku masak di 3,5 liter. Jadi untuk komposisi santannya juga sama, 3,5 liter. Perbandingannya sama ya teman-teman, 1:1. Nggak lupa di sini aku bakalan bumbuin juga. Untuk bumbunya aku pakai garam dan juga penyedap rasa. Aku pakai micin sedikit ya teman-teman. Dan ini dia yang nggak bisa di skip dan nggak boleh di skip, yaitu minyak bawang putih. Ini yang bikin wangi, bikin sedep nanti nasi kuning kalau udah mateng. Pokoknya jangan di skip untuk minyak bawang putihnya. Nah, ini masak santannya jangan ditinggal-tinggal, pakai api sedang atau kecil aja dan terus diaduk, jangan sampai pecah ya. Next, ini alhamdulillah untuk berasnya dia udah nggak lengket alias udah padat juga. Sekarang waktunya bakal aku campurin sama kuah kuningnya ini teman-teman. Jadi bakalan langsung kita masukin aja, diaduk di pancinya ini. Nanti kita biarin dulu setengah jam. Kalau misalnya udah setengah jam dia udah meresap antara si kuah santan kuningnya ini, barulah nanti kita kukus. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita aduk dulu sampai dia benar-benar merata. Kita tutup dan langsung kita panasin juga untuk langsengnya. Oke, 30 menit kemudian di sini langsung udah aku panasin dan juga udah mendidih air bawahnya. Langsung kita masukin untuk nasi kuning yang udah kita diamin setengah jam tadi ya. Dan gak lupa juga seperti biasa dilobangin untuk ngukus nasinya supaya sirkulasi udaranya itu merata. Jadi nasi kita nggak bakalan ngeletis nih teman-teman. Oke ya, sekarang ini bakalan aku kukus. Untuk durasi ngukusnya 45 menit sampai 50 menit. Dan ini dia video aku percepat, udah matang semua. Sekarang tinggal aku kemas-kemas aja untuk nasi kuningnya seperti ini. Mohon maaf banget ini pencahayaan aku nggak tahu kenapa jadi seperti ini, tapi aslinya ini nasinya tuh kuning cantik ya teman-teman. Ini dia ada orek tempe kering sesuai request. Pokoknya semuanya sesuai request. Ada ayam goreng. Ini ayamnya 1 kilo dipotong jadi 10. Dan untuk serundengnya tadi udah digoreng sama ibu aku, tapi mohon maaf nggak kerekot. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk serundeng lengkuasnya. Ada telur yang udah aku iris juga, ada sambal yang udah aku bungkus, aku kemas pakai plastik clip seperti ini. Ini rasanya pedes, enak banget. Perkedelnya juga udah matang semua, warnanya cantik, nggak hancur. Nanti insya Allah kapan-kapan aku bakalan bikin resep perkedel supaya teman-teman bikin nggak mudah hancur dan tahan lama. Next, ini dia juga ada mie goreng, jadi bisa dilihat sendiri mie-nya cantik banget. Dan yang pastinya dia itu nggak lengket dan matangnya merata. Untuk pelengkapnya di sini ada kerupuk udang. Jadi ini kerupuk udangnya udah aku bungkusin satu persatu pakai plastik seperti ini. Dan ada buahnya juga. Untuk buah di sini aku pakai jeruk ya teman-teman. Ini walaupun warnanya seperti ini tapi manis banget rasanya. Oke, sekarang saatnya aku mau kemas-kemas, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah akhirnya aku dan ibu aku nongol di kamera ya teman-teman. Kalau masak tadi tuh bener-bener panas banget, jadi kita nggak kuat kalau harus berkostum seperti ini. Dan ini untuk wadahnya aku pakai tin wall yang ukuran 3000 ml. Untuk cup cetak nasinya di sini aku pakai cup yang ukuran 300 ml. Dan untuk mika alasnya aku pakai mika sekat yang sekat 6. Jadi nasi beserta ada sekatan 5 untuk lauk pauknya. Untuk masak orderan kali ini aku hanya berdua sama ibu aku. Tapi nanti untuk bagian bagiin kita keliling jalan itu aku dibantuin adik aku sama keponakan aku. Karena adik sama keponakan aku masih sekolah belum pulang. Jadi nanti selesai pulang sekolah mereka pada kesini bantuin aku untuk keliling bagiin nasi kuning ini. Sebelum teman-teman penasaran untuk harga jualnya berapa, untuk harga jual per satu porsi ini aku jual di harga Rp40.000. Karena untuk menunya dari satu paket ini ada 10 menu semuanya ya teman-teman. Dan mohon maaf banget bila mana ruang tamu aku berantakan. Itu ada magicom, ada pisau, ada sutil set di atas meja TV ya teman-teman. Karena emang dapur aku ya sempit, jadi mau nggak mau semua barang-barang aku pindahin saat masak seperti ini. Dan mohon maaf banget ini random banget ibu aku karena udah capek mau gerak, mager banget jadi delosor gitu badannya ya. Dan di sini kita tuh ngakak bareng ya Allah. Pokoknya seru aja sih teman-teman. Tadinya
video bagian ini mau aku cut aja, tapi kata ibu aku nggak usah, nggak apa-apa ditayangin aja biar yang nonton juga pada ketawa. Ya udah aku tayangin nih teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk menata nasinya di cup ya teman-teman. Aku pakai cup 300 ml tapi nggak terlalu full, nggak sampai penuh, karena kalau sampai penuh nanti untuk pas kita nuang kecetakan mikanya ini tuh agak susah. Nah, jadi seperti ini untuk penataan di setiap menunya. Untuk ayamnya aku kasih alas dulu daun selada, baru kita kasih ayam serundengnya. Untuk mie aku sendiriin, orek tempe sendiri, sambal sendiri. Untuk perkedel dan juga telurnya aku satuin seperti ini. Dan gak lupa juga untuk atasnya kita kasih taburan bawang merah goreng. Oke, aku ulangi sekali lagi untuk penataannya ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau ada acara, mau masak sendiri di rumah, jadi bisa melihat cara plating atau cara menatanya seperti apa. Jadi kalau aku cara menatanya seperti ini, dan mohon maaf banget bila mana di penataan ini aku juga kurang bagus atau kurang sempurna. Oke, alhamdulillah ini dia pesanan hari ini, nasi kuning paket Rp40.000 udah jadi. Ini cantik banget warnanya, aku suka, dan rasanya juga Masya Allah aku suka, enak ya teman-teman. Dan sekarang ini aku alasin di atas nasinya itu aku kasih plastik, karena nanti bakalan aku kasih air buah dan juga kerupuknya. Supaya nanti dia nggak kecampur, kita alasin juga pakai plastik, dan aku kasih untuk sendok makannya. Kalau teman-teman ada yang bertanya untuk plastiknya itu plastik apa, bilang aja kalau pas beli itu bilang plastik alas ya teman-teman. Semua toko plastik itu biasanya udah tahu kalau biasa untuk alas makan nasi padangan kayak gitu pasti mereka pakai seperti ini. Dan cara penataan aku seperti ini ya teman-teman, aku kasih untuk jeruk, kerupuk dan juga airnya. Nah, ini pas pesanan itu hanya 30 porsi. Tapi di sini aku lebih jadi 36 porsi, dan yang 6 porsi itu nanti mau aku bagiin juga, dan juga aku mau kasih untuk ibu aku. Tapi untuk mie-nya itu sisanya banyak banget ya teman-teman, sampai tetangga aku tuh kebagian, dan yang bantuin jahit di rumah ibu aku juga kebagian, bisa aku bungkus kasih ke mereka. Alhamdulillah ini udah selesai semua ya untuk pesanan hari ini, dan ini aku mau mandi dulu. Setelah itu aku mau langsung pergi untuk bagi-bagiin ke jalan, karena aku dimintain tolong untuk dibagiin ke fakir miskin atau kita bagi-bagi di jalan ke orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, terima kasih ibu yang di Australia yang udah order makanan aku ini, udah mempercaya aku untuk bagi-bagi makanan ini. Dan untuk bagi-bagi makanan ini juga alhamdulillah lancar, gak ada halangan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Nah, ini aku lagi istirahat dulu beli minum ya teman-teman, karena emang aus panas banget di Cikarang. Terima kasih ya, aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.